2022 tentang tahapan dan jadwal, bahwa sebentar lagi Bapak Ibu, sebentar lagi proses pengumuman pendaftaran. Kemudian pada tanggal 1 sampai tanggal 14 itu adalah proses pendaftaran dokumen-dokumen kelengkapan sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang, syarat-syarat atau tanggal 1 sampai tanggal 14 itu pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan. Sampai kemudian ada proses perbaikan, dan nanti yang terakhir adalah tanggal 14 Desember tahun 2022 nanti diadakan proses pengundian nomor urut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saat ini partai politik posisi yang sama, yaitu calon peserta pemilu semua, calon peserta pemilu yang akan mendaftar dan mengikuti proses yang di tahun 2022. Itu dan sekilas tentang nanti kegiatan ini. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini penting siaran pers melalui media sosial kami agar dalam hal Bapak Ibu pengurus partai politik yang berbadan hukum belum mendapatkan lagi siaran pers, itu betapa pentingnya kegiatan karena ini menjadi step awal partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Kami juga mengundang rekan-rekan dari Bawaslu untuk bersama-sama nanti memberikan support secara persyaratan dari setiap jenjang partai politik, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Dan itu mengingatkan kembali kepada seluruh peserta pemilu partai politik itu bahwa kegiatan yang dan kemudian nanti secara in itu dipertebal oleh KPU di setiap jenjang agar nanti kegiatan panjenengan yang berkaitan dengan umpama institusi Polma dan kami nanti memberikan informasi, bisa memberikan informasi, maka nanti akan kami sampaikan itu. Saya memberikan nomor WA dari seluruh ketua partai politik di Kota Salatiga ini demi kebaca dan prasyarat-prasyarat yang dipenuhi dan berangkat proses verifikasi. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kesempatan hari ini. Pak Sem, ini sosialisasi ya kepada parpol. Betul. Menjelang apa ini? Jadi kegiatan ini tidak lanjut dari perintah surat KPU Provinsi untuk menyelenggarakan rapat koordinasi sekaligus sosialisasi tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik, yaitu sosialisasi peraturan KPU nomor 4 tahun 2022, karena ini menjadi step awal. Nah, ini disampaikan kepada seluruh peserta pemilu, kemudian kami undang juga pemangku kepentingan pemerintah kota melalui Kesbangpol, kemudian kami atur juga Bawaslu, termasuk rekan-rekan pers. Ini dalam rangka mohon dibantu untuk menyampaikan informasi ini kepada seluruh stakeholder yang ada di Kota Salatiga ini agar pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi itu bisa berjalan dengan baik karena informasinya sudah diterima dengan utuh. Oleh karena itu kami mengundang seluruh stakeholder ini termasuk rekan-rekan. Tahap awal apa Pak? Tahap awal dari proses tahapan pemilu itu diantaranya kan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Mulai tanggal 29 sampai tanggal 31 Juli itu pengumuman pendaftaran. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 14 proses pendaftaran dan penyampaian dokumen kepada KPU. Setelah itu nanti dilaksanakan verifikasi administrasi, nanti ada proses pengumuman hasil verifikasi administrasi. Kemudian ada nanti proses perbaikan dan selanjutnya baru nanti tanggal 14 Desember itu tahap penentuan peserta pemilu di tahun 2024 itu hasil dari proses pendaftaran yang akan kita mulai tanggal 1 besok. Tapi semuanya mengacu pada pusat ya Pak ya? Proses pendaftaran untuk partai politik pemilu tahun 2024 ini secara sentralistik, jadi nanti antara pengurus DPP atau pengurus pusat partai politik itu mendaftarnya ke KPU RI. Tentu dokumen-dokumen yang disiapkan oleh partai ini disiapkan juga dari partai tingkat bawah, kabupaten kota, provinsi dan selanjutnya, dan disampaikan ke KPU RI. Nanti proses selanjutnya KPU akan menurunkan ke KPU jajarannya. Jadi nanti seperti kami di kabupaten kota ini hanya akan menerima dokumen-dokumen untuk proses pendaftaran itu dari KPU RI.
Jadi tidak perlu lagi partai politik di daerah untuk melakukan verifikasi, KPU melakukan verifikasi di daerah ya Pak, terhadap parpol di daerah ya? Kalau verifikasi nanti ada bagian-bagian tersendiri. Tapi yang jelas partai politik di daerah tidak harus usah mendaftar ke KPU Kabupaten Kota. Itu yang berbeda dengan tahun yang lalu ya Pak ya? Iya. Dalam hal nanti proses verifikasi seperti verifikasi faktual keanggotaan, kami akan terlibat di dalamnya nanti. Data-data yang kami akan lakukan verifikasi itu berasal dari KPU RI nanti. Tapi tetap yang parpol di daerah datang ke KPU Pak, bukan yang jemput bola? Pertama kali kami akan datangi jemput bola ya, anggota Pak, itu. ya? Dalam hal nanti kami tidak bisa menemukan, kami minta partai politik untuk mendatangkan ke KPU. Jadi kami yang pertama tahapnya nanti kami datangi. Ketika sudah itu kami tidak bisa, maka nanti kami koordinasi dengan partainya untuk mendatangkan anggota itu ke KPU. Pak, tadi tergelitik Pak, untuk nomor ketua parpol harus tercantum dan di KPU. Ya, maksudnya bagaimana Pak? Gini, dalam konteks hubungan atau komunikasi dalam rangka penyelenggaraan pemilu ini, kami punya inisiatif nanti itu setiap nomor-nomor ketua partai politik itu bisa kami dapatkan dan akan kami buatkan grup tersendiri. Nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan informasi atau apapun tentang penyelenggaraan pemilu ini, itu akan kami lewatkan secara cepat melalui grup WA. Gitu kan, selama ini sudah ada, tapi ini kan tidak ketua. Itu hanya sekedar LO atau wakil dari partai politik. Kita sudah punya sebetulnya itu. Tapi ke depan karena ini pentingnya tahapan pemilu sudah dimulai, kami akan buatkan grup tersendiri ketua-ketua partai politik di Kota Salatiga. Jika ada yang tidak bersedia Pak? Mudah-mudahan bersedialah, ini demi kebaikan kita bersama, bukan untuk apa-apa, hanya komunikasinya biar cepat. Kalau ada apa-apa kita share gitu kan. Jika kemudian surat harus diantar ke sana, oke kita antar, tapi dalam. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.